Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hamburger. Adapun firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 11 sampai dengan 14. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, dan janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Biasanya ketika berkunjung ke museum, kebanyakan orang pikirkan telah diatur bahwa museum pasti berisi benda-benda purbakala. Oleh karenanya, tidak sedikit dari pengunjung museum benda-benda Alkitab Yerusalem akan tersenyum heran bertanya-tanya saat melihat replika sepotong hamburger yang menjadi salah satu wahana di Museum Benda-Benda Alkitab Yerusalem. Wahana tersebut cukup menarik perhatian pengunjung, sehingga ketika diberi penjelasan mengenainya, para pengunjung akan memerhatikannya dengan baik. Sebenarnya pada wahana itu tidak hanya ada replika hamburger, tetapi juga benda berbentuk kuali kecil yang di dalamnya seakan-akan anak kambing utuh dimasak beserta dengan air susu. Keduanya satu paket di dalam wahana tersebut. Biasanya saya akan memulai penjelasan dari replika hamburger yang sudah terlihat oleh mata pengunjung. Penjelasannya demikian, bahwa hingga saat ini orang Israel tidaklah mengonsumsi hamburger. Bahkan mereka yang tinggal di Texas, Amerika pun tidak mengonsumsinya. Ini didasari oleh larangan Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 19. Yang mana Tuhan melarang orang Israel memasak anak kambing di dalam air susu induknya untuk ritual penyuburan tanah. Tuhan tidak ingin orang Israel saat itu terkontaminasi dengan kepercayaan orang Kanaan yang memasak anak kambing secara utuh di dalam air susu induknya sebagai ritual kesuburan dalam agama orang Kanaan. Sebagai umat Tuhan, orang Israel harus berbeda dengan orang Kanaan yang menyembah dewa-dewa. Tetapi perintah ini kemudian ditafsirkan secara salah, sehingga saat ini orang Israel tidak mengkonsumsi hamburger yang terdiri dari keju yang mengandung susu dan daging secara bersamaan. Biasanya mereka akan mengonsumsi roti bersama dagingnya terlebih dahulu, baru selang beberapa jam memakan keju atau meminum susu. Bisa juga sebaliknya. Yang jelas, susu atau makanan apapun yang berasal dari susu tidak bisa dikonsumsi bersamaan dengan daging. Namun apabila dikaji lebih dalam, sasaran dari larangan Tuhan sebenarnya bukan soal makan daging dan susu secara bersamaan, melainkan ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang pencemburu. Oleh karenanya, ketika seseorang percaya kepadanya, apalagi telah menjadi miliknya, Ia tidak ingin orang tersebut mempercayai dan mengandalkan hal lain di luar dirinya. Jadi, pesan yang ingin disampaikan melalui wahana ini adalah bahwa ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita, maka percayakanlah segala aspek kehidupan kita kepadanya. Mungkin saat ini kita masih mempercayai ramalan-ramalan tentang masa depan, kepercayaan-kepercayaan turun-temurun
dari pendahulu kita. Tetapi hari ini mari kita hancurkan semua tiang-tiang berhala itu, dan jadikanlah dia pengendali seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena Engkau penjamin hidupku. Aku pun bersyukur karena firman-Mu mengingatkanku untuk tidak menduakanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.